Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kami telah merekap alur film Vanguard, film Jackie Chan pastinya nih. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film diawali dengan sebuah festival perayaan Tahun Baru Imlek di London. Mereka berdua adalah Lei Zhenyu dan Zhang, anggota Vanguard yang sedang bersiap untuk merayakan ulang tahun anak Zhang. Lalu ada Qin Guoli, seorang pengusaha kaya yang sedang merayakan Imlek di London bersama istrinya. Dan untuk menjaga keamanan dia dan istrinya, Qin Guoli menyewa beberapa bodyguard untuk menjamin keamanan mereka berdua. Qin Guoli juga memiliki seorang anak yang sedang berlibur di Afrika untuk melindungi hewan di sana dari ganasnya para pemburu. Di sisi lain ternyata ia sedang diawasi oleh beberapa orang dan kemudian ditangkap. Dan kabar penangkapan Qin Guoli sampai kepada pemimpin Vanguard yang bernama Tang Huanting. Lalu ia mengirim anggota untuk menyelamatkan Qin Guoli dan istrinya. Sementara itu Qin dan istrinya langsung dibawa ke hadapan Broto yang menjadi ketua dari para penculik Qin. Alasan Broto menculik Qin adalah dia ingin peta harta yang telah ditinggalkan oleh ayahnya Omar kepada Qin. Di sisi lain Lei dan Zhang mulai melancarkan aksinya untuk menyelamatkan Qin Guoli. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Qin dan istrinya berkat bantuan dari Mia. Lalu Qin dan istrinya diamankan di markas Vanguard. Dan alasan mereka diincar oleh orang-orang tersebut karena dulu Qin pernah bekerja dengan seorang bernama Maxim, dan ternyata Maxim adalah seorang anggota sindikat kriminal, yang membuat Qin terpaksa menjalankan bisnis yang digunakan untuk membeli senjata pembunuh massal, dan akhirnya Qin memutuskan untuk melaporkan Maxim ke polisi dan beberapa bulan setelah itu militer berhasil membunuh Maxim. Qin meminta Vanguard untuk menjemput anaknya yang sedang berada di Afrika, karena dialah yang akan menjadi sasaran Omar yang selanjutnya. Broto dan pasukannya pun pergi ke Afrika dan langsung menemui salah satu pemburu di sana. Dan ternyata pemburu yang Broto temui juga memiliki dendam terhadap Farida. Sementara itu Farida yang tidak mengetahui apapun sedang asyik bermain dengan teman-teman kesayangannya. Saat Vanguard melihat Farida asyik dengan para singa, pasukan Broto pun tiba, dan baku tembak pun tak dapat terhindarkan. Lalu Vanguard berhasil membawa Farida bersama mereka, namun sayangnya Farida dan Lei terpisah dari rombongan Tang Huanting. Kemudian Tang dan Mia memutuskan untuk pergi mencari Farida dan Lei sebelum Broto menemukan mereka. Di sisi lain Farida pergi ke base camp di tengah hutan untuk beristirahat. Singkat cerita pagi pun tiba, Broto dan Tang berhasil menemukan Farida di tempat persembunyiannya. Tang pun langsung menyerang pasukan Broto secara diam-diam dan berhasil membawa Farida pergi bersamanya. Karena Farida yang lebih paham tentang hutan tersebut, akhirnya Farida lah yang mengemudikan mobil dan mengecoh mereka agar terjun ke dalam air. Karena mobil Farida bisa berenang, mereka pun selamat dan tidak tenggelam. Pasukan Broto pun menggunakan perahu dan jet ski untuk menyusul, dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi, karena pasukan Broto 4 kali lebih banyak dari pasukan Vanguard. Dia bisa memecah belah mereka, dan membuat Farida dan Lei tertangkap oleh Broto. Sedangkan Tang dan Mia terjebak di sebuah air terjun. Singkat cerita Tang dan Mia selamat dan kini berada di markas utama Vanguard. Kemudian mereka mendapat kabar bahwa Farida dan Lei sudah tertangkap. Setelah mendengar kabar itu Qin langsung menjelaskan yang sebenarnya kepada Tang bahwa Qinlah satu-satunya yang mengetahui letak aset milik Maxim, dan fakta bahwa Qin ingin menguasai harta itu sendirian. Lalu Tang mengumpulkan seluruh pasukan Vanguard paling terlatih untuk misi penyelamatan Farida dan Lei. Kemudian Tang langsung mencari informasi tentang tempat yang akan mereka datangi. Ternyata kota itu dikuasai oleh sindikat yang bernama Brotherhood. Kemudian Tang mendatangi salah satu penduduk di sana dan meminta bantuan agar mereka bisa memasukkan anggota Vanguard ke dalam kota itu tanpa dicurigai oleh pasukan Omar dengan imbalan kehidupan baru yang layak untuk mereka. Di sisi lain, Lei dibawa oleh pasukan Broto untuk direkrut menjadi anggota dengan imbalan yang berkali-kali lipat. Namun karena Lei setia dengan Vanguard, dia langsung menolaknya. Lalu Lei dibawa ke sebuah tempat dan dipasangkan sebuah rompi bom di tubuhnya. Di sisi lain, hampir seluruh pasukan Vanguard memasuki wilayah kekuasaan Omar dengan jalan yang berbeda-beda, dan aksi penyelamatan pun dimulai. Sementara itu Qin dan Tang baru saja sampai di kediaman Omar untuk membuat penawaran di sana. Namun semua tidak berjalan sesuai rencana, dan Omar siap membunuh Farida dan Lei saat itu juga. Kemudian Tang langsung menjalankan rencananya untuk membantai pasukan Omar dan membawa pulang Farida dan Lei.
Di sisi lain, Lei memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar bisa membebaskan rekan setimnya dari bom yang siap meledakkannya, akan tetapi bom tersebut sangat sulit untuk dijinakkan, dan lagi bom ranjau yang Lei injak menjadi jalan buntu untuk bisa menyelamatkannya. Untungnya bom yang dipasang di rompi milik Lei dapat dijinakkan dengan mudah berkat spray pembeku milik Zhang, dan untuk ranjau, Zhang memakai sebuah alat yang membuat lubang di lantai agar mereka bisa terhindar dari ledakan bom tersebut. Akhirnya Lei terselamatkan. Di tempat lain aksi baku tembak terlihat masih sangat sengit. Tak berselang lama, Zhang tertembak tepat di dadanya hingga dia terkapar tak sadarkan diri. Melihat sahabatnya yang tak berdaya ditambah dengan tertimpa reruntuhan akibat roket yang salah sasaran, Lei langsung menghampirinya dan menyelamatkan Zhang saat itu juga. Kemudian Qin menyerahkan dirinya agar putrinya bisa diselamatkan dari Omar. Akan tetapi pasukan Omar masih tetap mengejar dan akan membunuh mereka semua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di dalam mobil Lei terlihat sangat panik karena melihat teman seperjuangannya yang paling dia hargai masih tidak sadarkan diri. Di sisi lain, aksi kejar-kejaran pun masih terjadi dengan sangat sengit, dan setelah lepas dari kejaran pasukan Omar, Zhang berhasil sadar kembali. Sementara itu Omar yang menginterogasi Qin mendapat jawaban akan pertanyaannya tersebut. Ternyata aset tersebut tersembunyi di kota Dubai. Di tempat lain Tang meminta kepolisian Dubai untuk membantunya menangkap Omar dan komplotannya. Kemudian Zhang dan anggota Vanguard lain mulai mencari informasi tentang pengawal pribadi Omar dan orangnya akan bertransaksi dengannya, dan mereka berhasil mendapatkan informasi tentang mereka sekaligus rencana mereka ke depannya. Di sisi lain Omar dan yang lainnya akhirnya sampai di sebuah lokasi, lalu Qin membawa mereka ke sebuah bengkel yang ternyata merupakan tempat emas tersebut disimpan. Betapa terkejutnya Omar melihat mobil berlapis emas milik ayahnya yang seharga lebih dari 100 juta dolar di setiap mobilnya, dan untuk senjata massal, penjual meminta 200 juta dolar untuk senjata tersebut. Tanpa berpikir panjang, Omar langsung memberikan 2 mobil berlapis emasnya sebagai bayaran atas senjata tersebut. Ternyata Omar memiliki dendam kepada seorang jenderal yang telah membunuh ayahnya, dan senjata itu akan digunakan untuk membunuh jenderal tersebut. Ternyata jenderal itu sedang berada di Dubai, sehingga alat tersebut langsung digunakan saat itu juga. Sementara itu kepolisian Dubai langsung panik karena sang jenderal sedang berada di Dubai. Kemudian kepolisian Dubai langsung menghubungi militer Amerika agar dapat menahan tembakan senjata pemusnah massal milik Omar. Sementara itu senjata penghancur massal sudah mulai menandai targetnya. Akan tetapi militer Amerika juga tidak tinggal diam dan membalas serangan dari mesin penghancur massal tersebut sehingga senjata tersebut berhasil dihancurkan oleh militer Amerika. Dilanjutkan dengan aksi kejar-kejaran antara Vanguard dan pasukan Omar. Akhirnya Vanguard berhasil mengalahkan Omar dengan sebuah peluru yang bersarang tepat di paha Omar, dan ia berakhir dengan tenggelam di akuarium sebuah mall dan tertangkap. Film diakhiri dengan perayaan Tahun Baru Imlek di Dubai dengan penuh sukacita dan film pun selesai.